kita semua tahu ada banyak sekali legenda kuno dari Indonesia. Nah, yang satu ini bercerita tentang sebuah janji yang dilanggar, amarah yang tak terkendali, dan bagaimana semua itu bisa menciptakan salah satu danau terbesar di dunia. Yuk kita selami kisahnya. Coba deh bayangin, ada seorang petani yang kesepian, lalu dia dapat tangkapan yang ajaib, dan ada satu janji yang kalau sampai dilanggar, akibatnya bisa menenggelamkan seluruh lembah. Nah, inilah inti dari legenda Danau Toba. Oke, jadi cerita kita ini dimulai di sebuah lembah yang subur banget di Sumatera Utara. Di sana, hiduplah seorang petani pekerja keras tapi kesepian, namanya Toba. Ya, seperti biasa, setelah seharian kerja keras di ladang, dia pergi memancing buat cari lauk makan malam. Tapi nih, di hari itu, sungainya terasa sunyi sekali, sepi, seolah-olah lagi menahan napas, menunggu sesuatu yang besar terjadi. Pas Toba udah hampir nyerah, tiba-tiba pancingnya ditarik kencang banget. Dengan sekuat tenaga dia berhasil narik seekor ikan mas raksasa yang sisiknya berkilauan kena sinar matahari. Wah, beda banget sama ikan manapun yang pernah dia lihat. Senang bukan main, dia langsung buru-buru pulang, ngebayangin bakal pesta makan enak. Tapi, ternyata ikan ini bukan tangkapan biasa. Di gubuknya yang sederhana, takdir sudah menunggu, dan kehidupannya yang tadinya sepi bakal berubah selamanya. Sesampainya di rumah, Toba siap-siap di dapur mau masak hasil tangkapannya. Tapi pas dia balik badan, loh, ikannya hilang. Bingung dong dia dicari-cari di ruangan kecil itu. Di tempat ikan tadi sekarang malah ada beberapa keping koin emas berkilauan. Ternyata itu sisik si ikan yang berubah. Dan kejutannya nggak berhenti di situ. Waktu dia masuk ke kamarnya, dia kaget setengah mati. Di sana berdiri seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Wanita itu lalu menjelaskan kalau dialah ikan yang tadi ditangkap Toba, seorang putri yang dikutuk, dan dia berterima kasih karena Toba udah membebaskannya. Karena merasa sangat berterima kasih, sang putri setuju buat jadi istri Toba. Tapi ada satu syarat mutlak yang jadi penentu kebahagiaan mereka. Sebuah sumpah yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Tentu saja, Toba yang udah terpesona sama kecantikan si putri langsung setuju aja gitu, tanpa ragu sedikit pun. Dia nggak sadar kalau sumpah yang kelihatannya sederhana ini bakal jadi fondasi dunia mereka. Dan kalau sampai retak, kehancurannya bakal total. Setahun berlalu, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Samosir. Tapi kebahagiaan ini ternyata datang bersama sebuah tantangan baru. Ternyata, Samosir ini tumbuh jadi anak yang nafsu makannya luar biasa besar, tapi agak males. Beda banget sama ayahnya yang pekerja keras. Nah, sementara Toba banting tulang di ladang, ibunya ini cenderung memanjakan Samosir. Suatu siang yang panasnya minta ampun, ibunya minta tolong Samosir buat melakukan satu tugas simpel, antar makan siang buat ayahnya ke ladang. Sambil ngedumel sepanjang jalan, perut Samosir mulai keroncongan. Aroma masakan ibunya itu loh terlalu menggoda buat ditolak. Dia akhirnya berhenti di bawah pohon, buka bekal itu, dan ya, dia makan hampir semuanya. Cuma disisain sedikit remah-remah buat ayahnya yang udah kelelahan. Tindakan egois yang kelihatannya sepele ini ternyata jadi pemicu yang bakal membakar dunia mereka. Sementara itu, di ladang, Toba udah kerja dari subuh. Dia capek banget dan perutnya lapar bukan main. Waktu Samosir akhirnya datang, Toba langsung buka bekalnya dengan semangat. Tapi isinya hampir kosong. Kesabarannya udah di ujung tanduk. Dan pas Samosir ngaku tanpa rasa bersalah sedikit pun kalau dia yang makan, sesuatu di dalam diri Toba akhirnya meledak. Semua rasa lapar, capek, dan kekecewaan yang udah menumpuk bertahun-tahun meluap jadi amarah yang membabi buta. Dan di puncak kemarahannya, dia lupa sama satu-satunya janji paling penting yang pernah dia buat. Kata-kata itu pun terlontar. Sumpah itu hancur berkeping-keping. Seketika suasana jadi hening, terasa berat, dan gak ada lagi yang bisa ditarik kembali. Sambil nangis, Samosir lari pulang ke rumah dan ngadu ke ibunya apa yang diteriakkan ayahnya. Wajah ibunya langsung berubah. Rasa cinta berganti jadi kengerian dan kesedihan yang mendalam. Janji itu telah dilanggar. Dia tahu konsekuensinya nggak bisa dihindari lagi. Lari, anakku, perintahnya. Naik ke bukit paling tinggi dan jangan sekali-kali kamu lihat ke belakang.
Dan benar saja, saat itu juga, langit langsung jadi hitam pekat, guntur menyambar-nyambar, dan bumi mulai bergetar hebat. Kata-kata Toba tadi benar-benar melepaskan murka alam. Waktu sang putri lari ke arah sungai, air matanya karena pengkhianatan itu mengalir deras banget. Di setiap jejak kakinya, air menyembur keluar dari tanah. Dia pun melompat ke sungai, berubah kembali jadi ikan raksasa, sementara lembah itu mulai tergenang oleh air matanya yang tak terbendung. Air bah yang dahsyat itu menelan semuanya. Toba, rumahnya, desanya, semuanya tenggelam. Dan di tempat lembah itu dulu berada, sekarang terbentuk sebuah perairan yang sangat-sangat luas. Danau raksasa itu kita kenal sekarang sebagai Danau Toba. Puncak bukit tempat Samosir kabur tadi jadi satu-satunya daratan yang tersisa, Pulau Samosir. Tapi legenda ini bukan cuma ngejelasin geografi loh, ada pelajaran abadi yang bisa kita ambil. Ya, legenda Danau Toba ini jadi pengingat yang kuat banget kalau kata-kata itu punya kekuatan. Kekuatan buat membangun dunia, sekaligus kekuatan buat menenggelamkannya. Beberapa janji, kalau sudah dilanggar, bisa melepaskan badai yang nggak bisa kita kendalikan. Ini adalah sebuah kisah yang ngajak kita semua buat berpikir sebelum kita bicara.